Hujan rintik-rintik membasahi tanah di sebuah desa kecil di pinggiran kota Semarang, Jawa Tengah. Ayu, gadis berusia 23 tahun, berdiri di depan rumah kayu sederhana milik orang tuanya. Rambut hitamnya yang panjang diikat ekor kuda, wajahnya bulat dengan senyum yang selalu tampak tulus. Meski hidupnya tidak pernah bergelimang kemewahan, ia selalu punya semangat yang tak pernah padam. Sejak kecil, Ayu sudah terbiasa membantu ibunya, Bu Ratna, berjualan lumpia di pasar tradisional. Lumpia buatan keluarganya terkenal di kampung karena rasanya yang gurih, renyah, dan isian yang kaya rasa. Resepnya turun-temurun, diwariskan dari neneknya yang dulu pernah menjadi pedagang keliling di era 70-an. Namun, di balik senyum hangat Ayu, ada beban yang cukup berat. Ayahnya, Pak Suryo, sudah lama sakit-sakitan dan tidak bisa bekerja lagi. Penghasilan mereka bergantung sepenuhnya pada dagangan lumpia. Hidup pas-pasan di desa membuat Ayu mulai berpikir untuk mencoba peruntungan di luar negeri. "Yuk, kamu serius mau berangkat ke Amerika?" tanya Bu Ratna suatu malam saat mereka duduk di teras rumah, membungkus lumpia untuk dijual besok pagi. Ayu menatap ibunya. "Iya, Bu. Aku mau coba." Katanya, di Los Angeles banyak orang Indonesia, banyak orang Asia juga. Siapa tahu lumpia kita bisa laku di sana. Bu Ratna menghela napas. Pergi ke negeri orang itu nggak gampang. Apalagi kamu perempuan sendiri. Tapi aku udah nemu kenalan di sana, Bu. Namanya Mbak Wati, dia punya warung kecil. Dia bilang aku bisa numpang di rumahnya dulu, jawab Ayu mantap. Keputusan itu bukanlah keputusan yang datang tiba-tiba. Selama berbulan-bulan, Ayu menabung dari hasil berjualan lumpia di pasar. Ia bahkan menjual sepeda motornya untuk menambah biaya keberangkatan. Tekadnya sudah bulat, ia akan membawa cita rasa lumpia Semarang ke Amerika. Hari keberangkatan pun tiba. Ayu berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta dengan membawa koper besar dan tas ransel. Di dalam kopernya bukan hanya pakaian dan barang pribadi, tapi juga beberapa bahan kering seperti kulit lumpia, bumbu rempah, dan kecap manis khas Indonesia, sesuatu yang ia tahu sulit didapatkan di Amerika. Penerbangan menuju Los Angeles memakan waktu lebih dari 20 jam dengan transit di Tokyo. Di dalam pesawat, Ayu duduk di dekat jendela. Ia memandangi lautan awan di bawahnya, sambil membayangkan seperti apa kehidupannya nanti di negeri orang. Ada rasa takut, tapi juga semangat yang menggebu. Sesampainya di Bandara Internasional Los Angeles LAX, Ayu langsung merasakan perbedaan besar. Udara musim semi yang sejuk, orang-orang dengan berbagai warna kulit, dan gedung-gedung tinggi yang memantulkan cahaya matahari. Mbak Wati sudah menjemputnya di pintu kedatangan. "Wah, Ayu! Akhirnya sampai juga kamu," sambut Mbak Wati sambil memeluknya. Ayu tersenyum lega. "Makasih Mbak, udah mau jemput." "Aduh, capek banget rasanya." Mereka naik mobil sedan tua milik Mbak Wati menuju apartemen kecil di kawasan Koreatown. Selama perjalanan, Ayu melihat banyak restoran, toko, dan papan reklame berbahasa Korea, Cina, bahkan Indonesia. Los Angeles terasa seperti dunia yang benar-benar berbeda. Hari pertama di La, Ayu diajak Mbak Wati berkeliling pasar Asia. Mereka mampir ke sebuah toko bahan makanan Indonesia untuk membeli beberapa keperluan. Di sana, Ayu melihat harga bahan-bahan yang cukup mahal dibanding di tanah air. Tapi ia tak gentar. "Di sini saingannya banyak, Yu. Ada yang jual sate, bakso, nasi padang. Tapi lumpia? Jarang banget." "Itu peluang kamu," ujar Mbak Wati sambil menaruh beberapa botol kecap di keranjang belanja. Ayu mengangguk. Ia memutuskan untuk mulai kecil-kecilan. Setiap pagi, ia membuat lumpia di dapur apartemen, lalu menjualnya di trotoar dekat area perkantoran. Ia membawa meja lipat, kursi plastik, dan sebuah panci besar untuk menggoreng lumpia di tempat. Dengan modal seadanya, ia hanya bisa membuat 50 lumpia per hari.
Awalnya, dagangannya sepi. Orang-orang asing tampak ragu mencoba makanan yang tidak mereka kenal. Tapi Ayu tidak menyerah. Ia menawarkan potongan lumpia gratis untuk mencicipi. Hari demi hari, mulai ada yang kembali untuk membeli. "Hey, you have the best spring rolls I've ever tasted," kata seorang pelanggan bule sambil tersenyum lebar. Ayu hanya bisa tersenyum malu. "Thank you, sir." Namun, hidup tak selalu mulus. Suatu sore, saat Ayu sedang membereskan dagangannya, seorang pria gelandangan tiba-tiba datang dan mengambil beberapa lumpia dari meja. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung pergi. Mbak Wati yang kebetulan lewat melihat kejadian itu. "You, kok kamu diam aja? Itu diambil orang." Ayu menggeleng. "Biarin, Mbak. Mungkin dia lapar. Aku masih punya rezeki lain." Sejak hari itu, Ayu beberapa kali mengalami hal yang sama. Ada gelandangan yang mengambil lumpianya, kadang satu, kadang dua, bahkan pernah setengah dagangan habis. Namun, Ayu tetap ikhlas. Baginya, rezeki sudah diatur Tuhan. Keikhlasan itu justru membawa dampak positif. Beberapa pelanggan yang melihat kebaikan Ayu mulai menceritakan kisahnya di media sosial. Foto Ayu dengan meja lipat dan lumpia renyahnya tersebar di Instagram. Orang-orang mulai berdatangan, ingin mencoba lumpia The Kind-Hearted Girl from Indonesia. Setelah 6 bulan berjualan di trotoar, Ayu mulai mendapat pemasukan yang cukup. Ia menabung sedikit demi sedikit, lalu menyewa sebuah kios kecil di dekat pasar petani lokal, Farmers Market. Kios itu hanya berukuran 2x3 meter, tapi baginya itu sudah kemajuan besar. Di kios itu, ia bisa menjual lebih banyak lumpia, bahkan mulai mencoba menu baru, lumpia isi ayam kari, lumpia vegetarian, dan lumpia manis dengan pisang dan coklat. Pelanggannya semakin beragam, orang Indonesia, Amerika, Korea, bahkan Meksiko. "You, kamu harus mikir ke depan. Kalau rame terus, siapa tahu kamu bisa buka restoran sendiri," kata Mbak Wati suatu malam. Ayu tersenyum. "Iya, Mbak. Aku pengen itu jadi kenyataan." Ia tidak tahu bahwa perjalanan menuju impian itu akan penuh liku, dan pertemuan tak terduga di masa depan akan mengubah hidupnya selamanya. Suara hiruk-pikuk pasar petani Los Angeles pada Sabtu pagi selalu memompa semangat Ayu. Udara sejuk bercampur aroma bunga segar, buah-buahan matang, dan rempah-rempah memenuhi jalanan. Kios kecilnya berdiri di sudut paling ujung, papan kayu bertuliskan "Ayues Lumpia Indonesian Spring Rolls" menggantung sederhana, dilengkapi gambar lumpia renyah yang memikat mata. Di atas meja, deretan lumpia siap digoreng menunggu pelanggan. Ayu, dengan apron merah yang sudah menjadi ciri khasnya, memanaskan minyak di wajan besar. Sejak ia pindah dari trotoar ke kios ini, jumlah pelanggannya meningkat pesat. Banyak yang sengaja datang hanya untuk membeli lumpia buatannya. Pagi itu, pelanggan sudah mulai mengantre bahkan sebelum Ayu benar-benar membuka kios. "Morning Ayu," sapa Emer Johnson, pria tua yang selalu membeli 5 lumpia setiap Sabtu. "Morning Emer Johnson." "How is your wife?" jawab Ayu sambil menyelipkan senyum. "She's great. But she keeps asking me to bring home your sweet banana lumpia," jawabnya tertawa. Ayu menyadari bahwa untuk bertahan di persaingan kuliner Los Angeles, ia harus kreatif. Ia mulai menawarkan varian lumpia unik, lumpia isi udang dengan saus mangga pedas, lumpia ayam kari, dan lumpia vegetarian dengan sayuran segar. Ia juga membuat lumpia party pack untuk pesanan catering. Keputusan ini membuahkan hasil. Pesanan mulai datang dari acara-acara komunitas Asia, pernikahan kecil, bahkan ulang tahun anak-anak. Setiap kali melayani pesanan besar, Ayu akan bekerja hingga larut malam, menggoreng ratusan lumpia sambil mendengarkan musik dangdut atau lagu pop Indonesia di dapur kecil apartemennya. Mbak Wati sering membantunya jika ada pesanan besar. "Yu, kamu ini ya, kuat banget. Orang lain udah nyerah kalau kerja kayak gini.
katanya suatu malam sambil membantu membungkus lumpia. Ayu hanya tertawa kecil. Kalau mau mimpi jadi kenyataan, capek itu harus dibikin teman. Ayu tersenyum lebih lebar. I'll make some special for her. Meski penjualan meningkat, masalah pun datang silih berganti. Salah satunya adalah pencurian. Kios Ayu di pasar memang tidak memiliki pintu yang bisa dikunci rapat. Beberapa kali, saat ia sedang sibuk melayani pelanggan, ada orang yang menyelinap dan mengambil lumpia atau bahan-bahan dari belakang meja. Yang paling sering melakukannya adalah gelandangan yang berkeliaran di area pasar. Awalnya, Mbak Wati marah setiap kali melihat itu. Namun Ayu tetap bersikap sabar. Biarin aja, Mbak. Mereka lapar, katanya suatu kali sambil menghela napas. Tapi itu kan modal kamu, protes Mbak Wati. Ayu mengangguk pelan. Aku percaya, kalau kita ikhlas, rezeki akan balik dengan cara lain. Dan benar saja, banyak pelanggan yang mengetahui kebaikan hati Ayu mulai menaruh simpati. Ada yang memberi tip lebih, ada yang membantunya mempromosikan lewat media sosial. Bahkan, seorang food blogger terkenal menulis artikel berjudul A Lumpia Lady with a Heart of Gold. Artikel itu membuat kios Ayu semakin ramai. Setelah hampir 2 tahun berjualan di kios, Ayu merasa sudah waktunya melangkah lebih jauh. Tabungannya cukup untuk membayar uang muka sewa tempat yang lebih besar. Ia mulai mencari lokasi yang strategis. Suatu sore, ia menemukan sebuah ruko kecil di pinggiran downtown La. Letaknya dekat dengan kampus, banyak pejalan kaki, dan harga sewanya masih terjangkau. Tempat itu sebelumnya adalah toko sandwich yang tutup karena bangkrut. Ayu berdiri di depan pintu kaca ruko itu, membayangkan papan nama besar bertuliskan AYUS Lumpia Indonesian Eats. Rasanya jantungnya berdegup kencang. Ia bisa membayangkan meja-meja kayu, aroma lumpia yang menggoda, dan suara pengunjung yang ramai. Kalau kamu ambil ini, artinya kerjaan bakal 3 kali lipat dari sekarang, ujar Mbak Wati yang menemaninya survei. Ayu mengangguk. Aku siap, Mbak. Aku udah mimpin ini sejak di Indonesia. Merenovasi ruko itu tidak mudah. Ayu harus mengurus izin usaha, inspeksi kesehatan, dan menyesuaikan menu untuk memenuhi standar restoran Amerika. Ia belajar membuat sistem dapur yang efisien, merekrut 2 pegawai, dan merancang interior sederhana namun hangat. Ia memutuskan untuk mempertahankan konsep open kitchen, sehingga pengunjung bisa melihat langsung proses penggorengan lumpia. Di dinding, ia memajang foto-foto Indonesia, pemandangan Borobudur, sawah hijau di Bali, dan pasar tradisional Semarang. Ia ingin setiap orang yang datang merasakan sedikit suasana tanah air. Hari pembukaan tiba. Ayu mengenakan kebaya modern warna krem, rambutnya disanggul rapi. Ia gugup sekaligus bersemangat. Musik gamelan pelan diputar di latar, aroma lumpia memenuhi ruangan. Undangan dibagikan ke komunitas Indonesia, pelanggan setia, dan beberapa tetangga bisnis di sekitar. Sejak pintu dibuka, pengunjung mengalir masuk. Banyak yang memesan menu spesial hari itu, lumpia isi udang saus mangga, lumpia ayam kari, dan es cendol sebagai minuman. Ayu sibuk di dapur, tapi matanya berkaca-kaca melihat tempat itu akhirnya penuh. Di antara keramaian, seorang pria gelandangan yang sering mencuri lumpia dulu masuk pelan-pelan. Ia tampak malu-malu, tapi Ayu tersenyum lebar padanya. Ia mengambil 2 lumpia, membungkusnya, dan menyerahkannya langsung. Untuk kamu. Gratis, katanya lembut. Pria itu menunduk, hampir menangis. Thank you, you're very kind. Momen itu diam-diam difoto oleh salah satu pelanggan, lalu diunggah ke Instagram. Foto tersebut kembali viral, menambah popularitas restoran Ayu. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Ayu mulai menyadari sesuatu. Restorannya yang ramai juga menarik perhatian orang-orang yang tidak diinginkan. Beberapa kali, ia melihat pria-pria asing berdiri di seberang jalan,
memperhatikan tempatnya dengan tatapan yang sulit dibaca. Suatu malam, ketika ia sedang menutup restoran, seseorang mengetuk pintu kaca. Seorang pria bertubuh besar meminta uang keamanan dengan nada mengancam. Ayu menolak dengan sopan, tapi sejak itu ia merasa waspada. "Aku nggak mau bayar ke orang nggak jelas," kata Ayu pada Mbak Wati. "Kalau kita takut dari awal, kita nggak akan maju." Ia belum tahu, ancaman itu akan benar-benar datang menghantam suatu hari nanti, dan disitulah takdir akan mempertemukannya dengan seseorang yang akan mengubah hidupnya. Suasana di IWS Lumpia Indonesian Eats malam itu berbeda dari biasanya. Hari itu adalah hari Jumat, dan restoran penuh dengan suara obrolan pengunjung yang bercampur aroma lumpia goreng, sate ayam, dan gulai kambing yang sedang direbus di dapur. Di luar, hujan gerimis membasahi jalanan Los Angeles, membuat cahaya lampu jalan berkilau di genangan air. Ayu sedang berdiri di belakang kasir, mengenakan apron hitamnya, melayani seorang pelanggan yang memesan lumpia party pack untuk dibawa pulang. Senyum tak pernah lepas dari wajahnya, meskipun sejak beberapa hari terakhir ia merasa gelisah. Tatapan mata misterius dari pria-pria yang sempat berdiri di seberang jalan minggu lalu masih menempel di pikirannya. Mbak Wati juga sempat bilang bahwa ia melihat sebuah mobil hitam parkir lama di depan restoran pada malam sebelumnya. Di pojok restoran, duduk seorang pria berkulit putih dengan rambut coklat gelap yang disisir rapi. Ia mengenakan kemeja biru tua dan jaket kulit hitam. Tatapannya tajam namun tenang, dan ia sesekali mengamati sekeliling ruangan, bukan hanya makanannya. Ponsel kecil di tangannya berkedip sesekali, seolah ia menerima pesan penting. Ayu tak mengenalnya, tapi ia memperhatikan bahwa pria itu jarang memakan lumpianya. Sebaliknya, ia sibuk mengamati keluar jendela, seakan menunggu sesuatu. Ayu mengira ia hanya pelanggan yang sedang menunggu seseorang. Yang Ayu tidak tahu, pria itu adalah Daniel Charter, agen FBI yang sedang dalam misi pengawasan. Ia sudah beberapa minggu mengincar sebuah geng kriminal yang sering memeras pemilik usaha kecil di daerah tersebut. Sekitar pukul 8 malam, pintu restoran terbuka keras. 3 pria bertopeng masuk dengan langkah cepat. Satu membawa pistol, yang lain membawa tongkat baseball, dan yang ketiga menenteng tas besar. Suasana restoran langsung berubah mencekam. Beberapa pelanggan berteriak, sebagian lagi langsung tiarap di bawah meja. Semua diam, teriak pria bertopeng yang memegang pistol, suaranya berat dan penuh ancaman. "Uang dan barang berharga masukin ke tas." Ayu berdiri membeku di belakang kasir. Jantungnya berdegup kencang, telapak tangannya berkeringat. Ia berusaha tenang, tapi pikirannya kacau. "Tuhan lindungi kami," batinnya. Pria bertopeng itu mengarahkan pistol ke arah Ayu. "Kamu!" Cepat buka kasirnya. Ayu menelan ludah, lalu pelan-pelan membuka laci kasir. Uang hasil penjualan hari itu masih terhitung banyak. Tangannya bergetar saat ia menyerahkan uang itu ke dalam tas hitam milik perampok. Saat semua mata tertuju pada Ayu, pria di sudut, Daniel, bergerak cepat. Dalam satu gerakan, ia menyambar ponselnya dan mengirimkan sinyal darurat ke rekan FBI-nya. Lalu, dengan langkah mantap, ia mendekati perampok yang membawa tongkat baseball. "Letakkan senjatanya," kata Daniel dengan nada tenang tapi tegas. Pria bertopeng itu terkejut. "Siapa lo?" Daniel tidak menjawab. Dalam hitungan detik, ia melancarkan tendangan ke arah tangan perampok itu, membuat tongkat terlepas dan jatuh ke lantai. Teriakan terdengar, pelanggan semakin panik. Perampok yang memegang pistol langsung mengarahkan moncongnya ke Daniel. Namun Daniel bergerak lebih cepat, meraih tangan pria itu dan memutarnya dengan teknik bela diri yang terlatih. Pistol jatuh, dan Daniel menendangnya jauh ke bawah meja. Pria ketiga yang memegang tas mencoba kabur, tapi Ayu, entah dari mana keberaniannya muncul, menghalangi jalan keluar. Ia tidak melakukan hal berbahaya seperti melawan,
tapi berdiri tepat di depan pintu sambil berteriak. Polisi sudah dipanggil. Kalian nggak akan bisa lari. Perampok itu ragu sejenak, memberi cukup waktu bagi Daniel untuk mendorongnya ke lantai. Perkelahian singkat terjadi. Kursi dan meja tergeser, suara piring pecah terdengar di mana-mana. Beberapa detik kemudian, suara sirene polisi mendekat. Lampu merah biru menyala di luar jendela. 2 mobil FBI dan 1 mobil polisi berhenti di depan restoran. Petugas bersenjata lengkap masuk, memborgol ketiga perampok yang kini sudah terpojok. Restoran hening. Beberapa pelanggan masih terlihat shock, ada yang menangis, ada yang berusaha menenangkan anak-anak mereka. Ayu berdiri di dekat kasir, napasnya terengah-engah, wajahnya pucat. Daniel berjalan mendekat. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya dalam bahasa Inggris yang pelan dan jelas. Ayu mengangguk, meski matanya masih berkaca-kaca. I'm fine. Terima kasih. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Daniel tersenyum tipis. It's my job. I'm Daniel Charter, FBI. Ayu sedikit terkejut. FBI? Daniel mengangguk. Ya. Dan kebetulan, saya sedang mengawasi geng yang menyerang tempatmu malam ini. Sepertinya mereka sudah lama beroperasi di area ini. Ayu menunduk, mencoba memproses semuanya. Berarti, dari awal kamu memang mengincar mereka? Bisa dibilang begitu. Tapi jujur, saya nggak nyangka mereka akan menyerang malam ini, dan saya juga nggak nyangka kamu akan berdiri di depan pintu seperti itu, jawab Daniel sambil tersenyum hangat. Ayu tersipu malu. Aku cuma nggak mau mereka kabur bawa semua yang udah aku kerja keras untuk dapatkan. Setelah memberikan pernyataan pada polisi, Ayu duduk di meja sudut bersama Daniel. Ia masih gemetar, tapi mulai merasa aman. Kamu tinggal sendirian? Tanya Daniel. Iya. Kadang ada teman yang bantu, tapi sebagian besar aku urus sendiri, jawab Ayu. Daniel mengangguk, menatapnya dengan tatapan penuh rasa hormat. Kamu punya keberanian yang luar biasa, Ayu. Nggak banyak orang yang bisa berdiri menghadang perampok bersenjata. Ayu tertawa kecil, meski nadanya getir. Mungkin itu bukan keberanian, tapi kebodohan. Daniel tersenyum. Atau mungkin keduanya. Mereka berdua tertawa singkat di tengah suasana yang masih dipenuhi sisa ketegangan. Saat Daniel pamit malam itu, ia meninggalkan sebuah kartu nama di meja kasir. If you ever need help or just want to talk, call me, katanya. Ayu menatap kartu itu lama setelah Daniel pergi. Sebuah perasaan aneh mulai tumbuh di hatinya, perasaan hangat yang belum pernah ia rasakan sejak pertama kali menginjakan kaki di Los Angeles. Dan tanpa ia sadari, malam itu bukan hanya menyelamatkan restorannya, tapi juga membuka bab baru dalam hidupnya. Sejak malam perampokan itu, suasana di IWS Lumpia Indonesian Eats sedikit berubah. Pelanggan setia kembali berdatangan, beberapa bahkan membawa bunga atau kartu ucapan untuk Ayu sebagai tanda syukur bahwa ia selamat. Meski begitu, bayang-bayang ancaman masih ada. Ayu tidak bisa memungkiri, setiap kali ada orang asing masuk, hatinya akan berdegup lebih kencang. Namun, ada satu hal yang juga berubah sejak malam itu, keberadaan Daniel Charter. Seminggu setelah insiden, saat Ayu sibuk menggoreng lumpia di dapur, bel berbunyi di pintu restoran. Suara langkah kaki berat terdengar mendekat ke meja kasir. Morning, suara dalam dan tenang itu terdengar familiar. Ayu menoleh, dan senyumnya langsung mengembang. Daniel, kamu datang. Daniel tersenyum tipis sambil melepas jaket kulitnya. Aku janji mau coba lumpiamu, kali ini tanpa ada perampokan. Ayu terkekeh. Ya, semoga tidak ada kejutan malam ini. Daniel memilih duduk di meja dekat jendela. Ayu mengantarkan menu, tapi Daniel hanya menatapnya sambil tersenyum. Kamu yang rekomendasiin.
Aku nggak tahu mau pesan apa, katanya. Ayu menaruh menu dan berkata, baiklah, aku akan bikin paket spesial. Nanti kamu bilang enak atau enggak. Tak lama kemudian, Ayu membawakan sepiring lumpia isi udang saus mangga, nasi goreng kampung, dan segelas es cendol. Daniel memandang makanan itu dengan penasaran. Looks amazing, ujarnya sambil mengambil satu lumpia. Saat menggigitnya, matanya sedikit membesar. Wow, this is seriously good. Ayu tertawa. Lihat, aku kan bilang. Daniel memakan sisa lumpia dengan lahap, sesekali mengajukan pertanyaan tentang cara pembuatannya. Ayu bercerita bahwa resep itu warisan keluarganya dari Semarang, Indonesia, dan bagaimana ia membawanya ke Los Angeles dengan mimpi besar. Jadi, kamu benar-benar mulai dari nol di sini, tanya Daniel. Iya. Awalnya cuma bawa meja lipat, wajan, dan 50 lumpia setiap hari, jawab Ayu sambil tersenyum tipis. Sekarang ya ini semua, ia mengisyaratkan restoran di sekitarnya. Daniel mengangguk, matanya memancarkan kekaguman. Kamu luar biasa, Ayu. Beberapa hari kemudian, Daniel kembali datang, kali ini menjelang tutup restoran. Pelanggan terakhir baru saja pergi, dan Ayu sedang membersihkan meja. Aku nggak mau ganggu kalau kamu capek, kata Daniel sambil duduk di bangku dekat kasir. Capek sih iya, tapi nggak keberatan kalau ditemani, jawab Ayu sambil menuang teh hangat untuk mereka berdua. Malam itu, mereka berbicara lebih banyak. Daniel bercerita tentang masa kecilnya di Montana, bagaimana ia bergabung dengan FBI, dan betapa sulitnya menjaga kehidupan pribadi dengan pekerjaannya yang penuh risiko. Ayu, di sisi lain, menceritakan masa kecilnya di pasar Semarang, ayahnya yang sakit, dan ibunya yang mengajarkan untuk selalu berbagi meski keadaan sulit. Kita kayak hidup di dua dunia yang berbeda, ujar Daniel. Ayu tersenyum lembut. Mungkin, tapi kita sama-sama ngerti arti kerja keras. Seiring waktu, Daniel mulai sering mampir. Kadang ia datang hanya untuk makan siang sebentar, kadang membantu mengangkat kotak bahan makanan yang berat. Pernah sekali, ia datang membawa bunga matahari. Untuk bikin tempat ini lebih cerah, katanya. Ayu meletakkan bunga itu di meja dekat kasir. Setiap kali melihatnya, ia merasa ada sesuatu yang hangat di hatinya. Suatu malam, Ayu sakit demam tinggi. Mbak Wati sedang pulang ke Indonesia, dan Ayu sendirian di apartemen. Ia mengirim pesan singkat ke Daniel, hanya untuk bilang bahwa restoran tutup sehari. Tak lama kemudian, Daniel datang membawakan sup ayam dan obat. Kamu nggak harus datang, kata Ayu dengan suara serak. Aku tahu. Tapi aku mau, jawab Daniel singkat. Meski hubungan mereka semakin dekat, Ayu tahu bahwa dunia Daniel penuh bahaya. Kadang ia menerima telepon di tengah makan siang, lalu pergi terburu-buru. Pernah sekali, Daniel menghilang selama seminggu tanpa kabar, lalu kembali dengan wajah lelah dan beberapa memar di lengannya. Aku nggak bisa cerita detail, kata Daniel saat Ayu bertanya. Tapi aku janji, kalau aku di sini, aku akan jaga kamu. Ayu terdiam lama sebelum berkata, aku percaya. Hubungan mereka berkembang dengan alami, tanpa label yang jelas. Tapi tatapan mata mereka, senyum kecil, dan perhatian-perhatian sederhana sudah cukup membuat Ayu tahu, ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Suatu malam, setelah menutup restoran, Daniel mengajak Ayu berjalan kaki menyusuri trotoar kota. Lampu neon toko-toko masih menyala, angin malam bertiup pelan. Malam ini tenang, ujar Daniel. Ayu mengangguk. Jarang-jaranglah terasa damai seperti ini. Mereka berhenti di sebuah taman kecil. Daniel memandang Ayu lama, lalu berkata, aku nggak tahu kenapa, tapi sejak malam perampokan itu, aku merasa harus ada di dekatmu. Ayu tersenyum tipis. Mungkin karena kamu agen FBI, naluri protektif itu sudah bawaan. Daniel tertawa kecil. Mungkin.
Tapi, aku rasa ini lebih dari sekadar itu. Ayu terdiam, hatinya berdetak kencang. Ia tak membalas kata-kata itu, tapi dalam hatinya ia tahu, benih cinta itu sudah tertanam. Pagi itu Los Angeles masih diselimuti kabut tipis. Jalanan di depan restoran iWest Lumpia House tampak lengang, hanya beberapa pejalan kaki yang terburu-buru menuju kantor atau sekadar menikmati kopi sambil berjalan. Di dalam restoran, aroma harum lumpia yang baru digoreng memenuhi ruangan, bercampur dengan wangi bawang putih, daun bawang, dan kecap manis yang khas Indonesia. Ayu berdiri di balik meja kasir, rambutnya diikat rapi ke belakang, apron putihnya bersih tanpa noda. Sesekali ia menoleh ke arah dapur, memastikan para karyawan baru yang ia rekrut sedang bekerja sesuai SOP yang ia ajarkan. Sejak insiden perampokan itu, Ayu memutuskan untuk menambah staf, bukan hanya untuk membantu operasional, tetapi juga untuk meningkatkan keamanan di sekitar restoran. Daniel, pria yang beberapa minggu lalu menjadi pahlawan tak terduga, duduk di salah satu sudut restoran. Pakaian kasualnya hari ini membuatnya terlihat jauh berbeda dari kesan agen FBI yang tegas dan berwibawa. Ia mengenakan kaos abu-abu dan jaket denim, celana jeans sederhana, dan sneakers putih. Tatapannya lembut ketika ia melihat Ayu sibuk melayani pelanggan. Mereka sudah beberapa kali bertemu setelah insiden itu. Daniel sering datang untuk sarapan atau makan siang di restoran Ayu. Awalnya Ayu mengira ia hanya merasa berhutang setelah menolongnya dari perampok, tapi lama-lama ia sadar, pria itu punya alasan lain untuk terus datang. Lumpia ayam spesial dan es teh manis, pesanan favoritmu ya? Ayu tersenyum sambil menghampiri meja Daniel. Daniel membalas senyum itu. Kau hafal pesanan semua pelangganmu atau hanya pesanan orang tertentu saja? Ayu tertawa kecil. Kau ini memang sulit ditebak. Aku hanya ingat pesanan orang yang sering datang saja. Maksudnya aku orang yang sering datang karena ingin makan lumpia, atau karena alasan lain. Daniel menatapnya sedikit nakal. Ayu tersipu, pura-pura sibuk mencatat pesanan di buku kecilnya padahal ia sudah hafal di luar kepala. Entahlah, itu hanya kamu yang tahu. Daniel menyandarkan punggungnya, memperhatikan Ayu yang berjalan kembali ke dapur. Ada sesuatu yang membuatnya kagum pada wanita itu, bukan hanya kecantikannya yang alami, tapi juga kerja keras, ketulusan, dan kebaikan hatinya. Ia ingat saat melihat Ayu membiarkan gelandangan mengambil lumpianya tanpa marah sedikit pun. Ada rasa iba dan hormat yang sulit ia jelaskan. Sore itu, ketika restoran sudah mulai sepi, Daniel tetap duduk di mejanya. Ayu mendekat sambil membawa 2 cangkir kopi panas. Kamu tidak ada tugas hari ini? Tanya Ayu sambil duduk di depannya. Daniel menggeleng. Aku ambil cuti. Lagi pula, sudah terlalu banyak kerja lembur akhir-akhir ini. Aku butuh waktu untuk, semacam menghirup udara segar. Ayu menyesap kopinya, lalu menatapnya penuh rasa ingin tahu. Jadi, pekerjaanmu di FBI seperti apa? Maksudku, aku tidak pernah tahu detailnya. Daniel tersenyum tipis. Kebanyakan membosankan, penuh dokumen dan laporan. Tapi kadang berbahaya. Seperti waktu itu, ketika aku ada di sini saat restoranmu diserang. Ayu terdiam sesaat, membiarkan suasana hening mengisi ruangan. Kamu pernah takut tidak kembali ke rumah setelah bekerja? Tanya Ayu pelan. Daniel mengangguk. Pernah. Dan bukan cuma sekali. Tapi aku sudah terbiasa. Yang sulit bukan rasa takut itu, tapi meninggalkan orang-orang yang peduli padaku tanpa tahu apakah aku akan kembali. Ayu merasa dadanya hangat sekaligus perih. Ia bisa merasakan beratnya beban yang Daniel tanggung. Beberapa hari kemudian, Daniel datang lagi. Kali ini ia membawa sebuah amplop putih. Aku ingin mengundangmu, kata Daniel sambil menyerahkan amplop itu. Ayu membuka amplopnya.
Di dalamnya ada 2 tiket masuk untuk sebuah acara food festival internasional di pusat kota La. Kamu ingin aku ikut? Daniel mengangguk. Aku pikir, kamu bisa memperkenalkan lumpiamu di sana. Banyak pebisnis kuliner datang. Siapa tahu bisa jadi peluang besar untuk restoranmu. Ayu tampak ragu. Tapi aku belum pernah ikut acara besar seperti itu. Aku akan menemanimu, kata Daniel mantap. Anggap saja aku jadi bodyguard sekaligus partner bisnis sementara. Ayu akhirnya tersenyum. Baiklah. Tapi kau tahu, aku tidak akan membayar jasa bodyguard MU. Daniel terkekeh. Anggap saja bayaranmu adalah lumpia gratis seumur hidup. Hari-hari berikutnya, Ayu disibukkan dengan persiapan. Ia memesan bahan dalam jumlah besar, melatih karyawan membuat lumpia dengan cita rasa yang konsisten, dan menyiapkan booth yang akan digunakan di festival. Daniel beberapa kali datang membantu. Walaupun jelas terlihat ia bukan tipe pria yang biasa mengupas wortel atau mencuci kol, ia melakukannya dengan senyum di wajahnya. Ayu sering menggoda, seorang agen FBI ternyata bisa juga jadi asisten dapur. Malam sebelum festival, Ayu merasa gugup. Ia berdiri di depan cermin di apartemennya, memandangi gaun kasual yang ia pilih. Daniel menjemputnya keesokan paginya, dan ia ingin tampil rapi tapi tetap sederhana. Pusat kota La dipenuhi aroma makanan dari berbagai negara. Ada stol ramen Jepang, taco Meksiko, pasta Italia, hingga kue-kue Prancis. Namun, aroma lumpia goreng yang renyah dan harum bumbu rempah dari booth Ayu ternyata menarik perhatian banyak pengunjung. Daniel berdiri di sampingnya, membantu melayani pelanggan sambil menjaga keamanan sekitar. Lumpia ini luar biasa, seru seorang pengunjung bule dengan antusias. Ayu tersenyum lebar. Terima kasih, ini resep turun-temurun dari keluarga saya di Indonesia. Beberapa pebisnis kuliner terkenal bahkan mampir dan meminta kartu nama Ayu. Ia mulai membayangkan bagaimana restoran kecilnya bisa berkembang menjadi jaringan yang lebih besar. Festival selesai larut malam. Setelah membereskan semua peralatan, Daniel mengantar Ayu pulang. Di depan pintu apartemennya, suasana menjadi sedikit canggung. Aku senang kau mengajakku, kata Ayu sambil tersenyum lelah. Aku juga, jawab Daniel, lalu menatapnya dalam-dalam. Ayu, aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi aku menyukaimu. Ayu terkejut, pipinya memanas. Daniel menatapnya serius. Aku tidak ingin menakutimu. Aku hanya ingin jujur. Kamu berbeda dari orang yang pernah aku temui. Dan aku tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mengatakan ini. Ayu terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Aku juga merasa ada sesuatu di antara kita. Malam itu, keduanya berpisah dengan hati yang berdebar. Hubungan mereka telah melangkah ke tahap baru. Restoran Ayu masih menyisakan aroma harum lumpia goreng ketika malam itu, suasana berubah mencekam. Bekas-bekas kaca pecah di sudut ruangan masih belum sempat dibersihkan seluruhnya, kursi yang terguling, dan noda darah tipis di lantai, semua menjadi pengingat betapa nyaris hilangnya mimpi yang ia bangun bertahun-tahun. Ayu duduk di kursi dekat dapur, memeluk lututnya, tatapannya kosong menatap ke depan. Tangannya masih gemetar meski kejadian perampokan itu sudah lewat beberapa jam. Di seberangnya, Ethan duduk di bangku panjang dengan luka di pelipis, dibalut perban seadanya. Pria itu tetap memancarkan ketenangan, meski Ayu tahu dari sorot matanya, ia juga masih merasakan tegangnya situasi tadi. Aku nggak nyangka semua ini bisa terjadi, Ethan, suara Ayu lirih, hampir patah. Ethan mendekat, duduk di kursi sebelahnya. Perampokan seperti itu sering jadi incaran restoran yang ramai di kota besar Ayu. Mereka pikir kamu hanya seorang perempuan Asia yang gak akan melawan. Mereka salah. Ayu menggeleng pelan. Kalau kamu gak ada di sini tadi,
Aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Ethan tersenyum tipis. Aku memang kebetulan ada di sini. Tapi sekarang aku rasa itu bukan kebetulan. Tatapan matanya dalam, seakan mencoba mengirim pesan yang lebih dari sekadar ucapan terima kasih. Setelah semua karyawan pulang, Ayu memilih tetap di restoran. Ia berjalan pelan ke sudut dapur, menyentuh meja kayu tua yang sudah menemaninya sejak hari pertama membuka lapak lumpia di pinggir jalan Los Angeles. Kenangan itu membanjiri pikirannya, hari-hari di mana ia berdiri di bawah terik matahari, berjuang menarik perhatian orang asing yang bahkan sulit melafalkan kata lumpia. Dia ingat, dulu hanya ada kompor kecil, wajan murah, dan papan nama seadanya. Tak jarang, ada orang mabuk atau gelandangan mengambil lumpia tanpa bayar. Ayu tidak pernah marah. Baginya, rezeki sudah ada yang atur, dan siapa tahu, makanan itu bisa menjadi satu-satunya yang mereka makan hari itu. Kini, dari lapak kecil itu, ia memiliki restoran yang selalu ramai pelanggan. Tapi kejadian malam ini membuatnya sadar, semakin besar ia tumbuh, semakin besar pula tantangan yang harus ia hadapi. Saat Ethan kembali dari luar, ia membawa 2 gelas kopi hangat. "Aku pikir kamu butuh ini," katanya sambil menyodorkannya pada Ayu. Ayu menerimanya dengan senyum tipis. "Terima kasih." Mereka duduk berdampingan, hanya ditemani suara lalu lintas malam di luar jendela. "Kenapa kamu mau jadi FBI?" Ayu tiba-tiba bertanya. Ethan tersenyum kecil, menatap cangkirnya. "Ayahku polisi. Dia meninggal saat bertugas ketika aku masih kecil. Aku tumbuh dengan keyakinan kalau aku harus melindungi orang lain seperti dia. Tapi aku juga ingin melakukan lebih dari sekadar patroli. Aku ingin menghentikan orang-orang yang merusak kehidupan orang lain. Itu sebabnya aku memilih FBI." Ayu menatapnya dengan rasa kagum. "Kedengarannya berat, tapi aku rasa dunia butuh orang seperti kamu." Ethan mengangkat bahu. "Dan dunia butuh orang seperti kamu juga. Seseorang yang membangun sesuatu dari nol, memberi makan banyak orang, bahkan kepada mereka yang gak bisa membayar." Diam sejenak. Lalu tatapan mereka bertemu. Ada kehangatan di sana, sesuatu yang tak pernah Ayu rasakan sebelumnya. Hatinya berdetak lebih cepat, dan ia buru-buru mengalihkan pandangan. Seminggu setelah perampokan, Ayu memutuskan untuk kembali membuka restoran. Meski rasa takut masih ada, ia tahu menutup restoran terlalu lama hanya akan membuatnya semakin was-was. Namun, setiap kali pintu terbuka dan bel berbunyi, jantungnya berdebar lebih cepat. Bayangan perampok yang masuk sambil mengacungkan senjata masih menghantuinya. Ethan, yang kini sering mampir, selalu memastikan dirinya duduk di sudut dengan pandangan mengawasi pintu. Terkadang ia mengenakan pakaian kasual, tapi sorot matanya selalu awas, seperti seorang pelindung yang tidak pernah lengah. Suatu malam, saat restoran sudah tutup, Ethan berkata, "Ayu, kamu harus mulai pikirin keamanan yang lebih serius. Kamera, alarm, dan pelatihan karyawan kalau ada situasi darurat." Ayu mengangguk. "Aku tahu, tapi semua itu mahal." Ethan menatapnya lama, lalu tersenyum samar. "Kalau kamu izinkan, aku bisa bantu. Bukan sebagai FBI, tapi sebagai teman." Kata teman itu terdengar menggantung di udara. Ayu merasa hatinya bergetar, dan untuk pertama kalinya, ia membiarkan perasaan itu tumbuh. Beberapa hari kemudian, Ayu berdiri di depan restoran, menatap papan nama yang sudah mulai memudar warnanya. Ethan berdiri di sampingnya. Angin malamlah berhembus pelan. "Kamu tahu, Ayu," Ethan berkata pelan, "tempat ini bukan cuma restoran. Ini rumah bagi banyak orang, karyawanmu, pelanggan setiamu, bahkan orang-orang di jalan yang kadang kamu beri makan. Aku nggak mau ada yang menghancurkannya." Ayu menoleh, menatapnya dalam. "Kenapa kamu peduli sejauh itu, Ethan?" Pria itu tersenyum tipis.
Karena aku peduli sama kamu. Hening. Ayu merasa hangat menjalar di dadanya. Ia ingin menjawab, tapi kata-kata seakan macet di tenggorokan. Mereka hanya berdiri di sana, saling menatap, seakan diam-diam membuat janji untuk saling menjaga, meski belum diucapkan. Malam itu, di bawah lampu jalan yang temaram, Ayu tahu bahwa hidupnya akan berubah lagi. Bukan hanya karena perampokan itu, tapi karena kehadiran seseorang yang siap melindungi, dan mungkin mengisi hatinya. Los Angeles mulai terasa berbeda bagi Ayu. Restorannya, Lumpia Ayu's Kitchen, yang dulu hanya sebuah mimpi kecil di sudut hatinya, kini menjadi salah satu tempat makan paling ramai di kawasan itu. Pelanggan setia datang silih berganti, memuji rasa lumpia dan berbagai masakan khas Indonesia yang autentik. Namun, di balik senyum ramahnya, Ayu tahu bahwa ketenangan itu hanya lapisan tipis yang menutupi badai besar di bawahnya. Setelah kejadian perampokan beberapa bulan lalu, saat seorang agen FBI bernama Daniel menyelamatkan restoran dari kehancuran, hidup Ayu berubah drastis. Daniel yang awalnya hanya pelanggan tak dikenal kini menjadi bagian penting dalam hidupnya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik di restoran maupun di luar. Namun, satu hal yang selalu membuat Ayu gelisah adalah pekerjaan Daniel. Ia sering mendapat telepon tengah malam, menghilang selama berhari-hari, dan pulang dengan tatapan mata yang membawa beban berat. Pada suatu sore, Ayu sedang duduk di meja kasir, menghitung pemasukan hari itu. Restoran sudah mulai sepi karena jam makan siang telah usai. Seorang pria berjaket kulit hitam masuk dengan langkah pelan, topi baseball menutupi sebagian wajahnya. Ayu tersenyum, mengira itu pelanggan biasa. "Selamat siang, mau pesan lumpia?" tanyanya ramah. Pria itu tidak menjawab, hanya menaruh sebuah amplop coklat di atas meja, lalu berbalik keluar tanpa sepatah kata pun. Ayu memandang amplop itu dengan alis mengerut. Perasaan tidak enak merayap di hatinya. Saat dibuka, ia menemukan selembar foto dirinya dan Daniel sedang duduk di taman, tertawa. Di bawahnya, ada tulisan tangan yang membuat darahnya dingin. "Kamu tak tahu siapa yang sedang kamu dekatkan. Jauhi dia kalau ingin selamat." Ayu menelan ludah. Tangannya bergetar memegang kertas itu. Otaknya langsung teringat pada perampokan lalu. Apakah ini terkait? Atau ini musuh Daniel? Saat Daniel datang malam itu, Ayu langsung menyerahkan amplop tersebut. Daniel membacanya dengan rahang mengeras, lalu menatap Ayu serius. "Ini bukan ancaman main-main, Ayu. Mereka tahu siapa kamu, dan mereka tahu siapa aku." Ayu berusaha tetap tenang. "Kamu pikir ini dari siapa?" Daniel menghela napas panjang. "Ada sebuah sindikat yang sedang kami incar. Mereka mungkin sudah tahu aku sering datang ke sini. Dan itu berarti kamu bisa jadi target." Ayu merasa dadanya sesak. Ia tahu Daniel selalu menghadapi bahaya dalam pekerjaannya, tapi ia tak pernah berpikir dirinya akan ikut terseret. Malam itu, ia sulit tidur. Suara-suara bising kota yang biasanya menenangkan kini terasa seperti bisikan ancaman yang mengintai. Keesokan harinya, Ayu memutuskan untuk tetap membuka restoran seperti biasa. Ia percaya jika ia menutup tempat ini, rasa takut justru akan menguasainya. Namun, ia tak bisa memungkiri bahwa setiap kali pintu restoran terbuka, ia akan melirik cepat untuk memastikan siapa yang masuk. Di tengah keramaian makan siang, seorang pelanggan tetap, seorang nenek tua bernama Mrs. Garcia, memanggil Ayu. "Ayu, kamu terlihat pucat." "Ada apa, Nak?" tanyanya lembut. Ayu tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, hanya kurang tidur." Namun di dalam hati, Ayu tahu ia sedang membohongi dirinya sendiri. Ia takut. Takut kehilangan rasa aman. Takut kehilangan Daniel. Beberapa malam kemudian, Daniel datang ke restoran setelah jam tutup. Ia membawa sebuah map tebal berisi foto-foto, laporan, dan catatan.
Aku tak pernah cerita detail padamu, Ayu, tapi sekarang aku rasa kamu harus tahu, kata Daniel sambil membuka map itu. Ia menunjukkan foto beberapa pria berwajah keras, tato di leher, dan mata tajam yang tampak tak kenal belas kasihan. Mereka bagian dari Black Viper Cartel. Sindikat ini bergerak di perdagangan senjata dan narkoba. Mereka juga sering memeras pebisnis kecil di La. Sejak perampokan di restoranmu, aku curiga mereka ada di baliknya. Ayu merinding. Jadi, mereka tahu kamu FBI. Mungkin, jawab Daniel tegas. Dan itu berarti mereka akan mencoba menghancurkan apapun yang dekat denganku. Ayu menatap Daniel lama, lalu bertanya dengan suara lirih, kalau begitu, apakah aku sebaiknya menjauh darimu? Daniel terdiam. Tatapan matanya menajam. Kalau kamu menjauh, mereka menang. Dan aku tidak mau kehilangan kamu. Seminggu kemudian, tepat tengah malam, Ayu terbangun karena suara kaca pecah dari arah dapur restoran. Ia tinggal di lantai atas restoran, jadi suara itu terdengar jelas. Ayu langsung meraih ponselnya dan menghubungi Daniel. Daniel, ada yang masuk ke restoran. Aku dengar suara dari dapur, bisiknya panik. Daniel hanya berkata, kunci pintumu. Jangan turun. Aku sedang dalam perjalanan. Namun sebelum Daniel tiba, Ayu mendengar langkah kaki berat di tangga. Ia mundur perlahan, menahan napas. Pintu kamarnya mulai diketuk keras. Buka pintunya, Ayu, terdengar suara kasar dari luar. Ayu menahan tangis. Tapi tiba-tiba, suara pintu dibobol itu disusul oleh dentuman keras, tembakan. Lalu teriakan pria-pria itu. Dalam hitungan detik, pintu terbuka, dan Daniel masuk dengan pistol teracung. Kamu tidak apa-apa, tanyanya cepat sambil memindai ruangan. Ayu hanya bisa mengangguk, masih syok. Polisi yang datang kemudian menangkap dua pria bersenjata yang mencoba melarikan diri. Daniel menatap Ayu dengan rasa bersalah. Aku janji, aku akan mengakhiri semua ini. Tidak ada yang akan menyentuhmu lagi. Malam itu, Ayu sadar bahwa hubungannya dengan Daniel bukan hanya soal cinta. Ini tentang bertahan hidup. Tentang mempercayakan hidupnya pada seseorang yang setiap hari berhadapan dengan bahaya. Hidup memang seperti jalan panjang yang penuh belokan, tanjakan, dan turunan. Bagi Ayu, setiap langkah yang ia lalui di Los Angeles adalah kisah perjuangan yang tak ternilai. Dari hanya berjualan lumpia dengan gerobak sederhana di sudut jalan, kini ia berdiri di depan sebuah restoran besar yang dipenuhi pelanggan. Namun kali ini, ia tidak lagi berdiri sendirian. Di sisinya ada Michael, pria yang datang dalam hidupnya seperti hujan di musim kemarau, membawa kesejukan, ketenangan, dan cinta yang tulus. Pagi itu, sinar matahari musim semi menyapu jendela kaca restoran IUS Lumpia House. Langit biru California terasa lebih cerah, seakan tahu bahwa hari ini adalah hari istimewa. Ayu berdiri di dapur, mengenakan celemek putih bersih, rambutnya diikat rapi, dan senyum yang tak pernah pudar. Hari ini adalah grand opening cabang kedua restorannya, dan sekaligus hari pertunangan mereka. Michael memasuki dapur sambil membawa segelas kopi hangat. Good morning, my future wife, ujarnya dengan senyum khasnya yang selalu membuat hati Ayu berdebar. Ayu tertawa kecil, pagi, FBI. Siap jadi bintang tamu di pesta pembukaan restoran nanti? Selama aku bisa duduk di meja terdepan dan makan lumpia buatan calon istriku, aku siap kapan saja. Mereka berdua tertawa bersama. Tak pernah Ayu membayangkan, pria yang pernah menyelamatkan restorannya dari perampokan itu kini menjadi bagian dari hidupnya, bukan hanya sebagai pelindung, tapi sebagai pasangan jiwa. Meski banyak tawa hari ini, Ayu tak bisa melupakan masa-masa sulit yang pernah ia hadapi. Ia teringat saat-saat ketika gelandangan masuk ke tokonya, mengambil lumpia, dan ia membiarkannya pergi tanpa marah. Banyak orang menganggapnya bodoh,
tapi baginya memberi makan seseorang yang lapar adalah kewajiban hati. Michael pernah berkata padanya, "Itu salah satu alasan aku jatuh cinta sama kamu, Ayu. Hatimu nggak pernah setengah-setengah kalau memberi." Dan memang itulah Ayu, seorang perempuan yang memilih ikhlas meski kehilangan. Siang itu, restoran dipenuhi aroma harum lumpia yang baru digoreng. Meja-meja tertata rapi, musik akustik mengalun pelan, dan para undangan mulai berdatangan. Michael membantu mengarahkan tamu, sementara Ayu sibuk memeriksa makanan dan mempersiapkan pidatonya. Tiba-tiba, seorang pria tua berambut putih masuk dengan langkah pelan. Ayu mengenalnya, ia adalah salah satu gelandangan yang dulu sering datang mengambil lumpia. Pria itu mengenakan pakaian bersih kali ini. "Ayu, aku dengar ini restorannya sekarang besar. Aku cuma mau bilang terima kasih. Waktu itu kamu nyelamatin aku dari kelaparan," katanya dengan suara serak. Ayu tersenyum hangat, matanya sedikit berkaca-kaca. "Aku cuma melakukan apa yang harus dilakukan, Pak. Senang melihat Bapak sehat." Michael yang berdiri di sampingnya menepuk bahu pria tua itu dan mempersilakannya duduk di meja VIP. Hari itu, Ayu merasa semua perjuangannya benar-benar berarti. Sore menjelang, setelah semua tamu menikmati hidangan, Michael berdiri di tengah ruangan. Musik berhenti, semua mata tertuju padanya. "Aku nggak akan panjang lebar. Ayu, kamu bukan cuma wanita paling cantik yang pernah aku lihat, tapi juga yang paling baik hati. Dari pertama kali kita ketemu, aku tahu kamu berbeda. Dan aku nggak mau menghabiskan sisa hidupku tanpa kamu di sisiku." Ia berlutut, membuka kotak kecil berisi cincin emas dengan berlian yang berkilau di bawah lampu restoran. "Maukah kamu menikah denganku?" Ayu menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. Tanpa ragu ia menjawab, "Iya, 1000 kali iya." Sorak-sorai memenuhi ruangan. Semua tamu berdiri, bertepuk tangan, dan beberapa bahkan bersiul. Michael menyematkan cincin di jari manis Ayu, lalu memeluknya erat. Beberapa bulan kemudian, langit senja di tepi pantai Santa Monica menjadi saksi janji suci mereka. Ayu mengenakan gaun putih sederhana namun elegan, rambutnya dibiarkan tergerai dengan hiasan bunga melati. Michael mengenakan setelan jas biru tua, tampak gagah dan penuh kebanggaan. Sahabat, keluarga, dan pelanggan setia hadir menyaksikan. Bahkan beberapa gelandangan yang dulu pernah dibantu Ayu datang, kali ini dengan pakaian rapi, membawa senyum tulus. Saat pendeta berkata, "You may kiss the bride," Michael menatap Ayu dengan tatapan penuh cinta lalu menciumnya lembut. Tepuk tangan kembali bergemuruh. Tahun demi tahun berlalu, restoran mereka semakin berkembang. Dari 1 cabang menjadi 5, dari hanya lumpia menjadi berbagai menu khas Indonesia yang memikat lidah orang Amerika. Namun bagi Ayu, keberhasilan bukan hanya soal angka penjualan, tapi soal berapa banyak hati yang ia sentuh lewat makanan dan kebaikan. Setiap kali ada pelanggan yang berkata, "Lumpia ini bikin aku merasa seperti di rumah," Ayu selalu tersenyum. Ia tahu, rumah bukan hanya sebuah tempat, tapi rasa yang diberikan pada orang lain. Di akhir hari, setelah restoran tutup, Michael memeluknya di teras belakang sambil memandang langit malam California. "Kamu tahu nggak, Ayu? Setiap kali aku makan lumpia kamu, aku ingat pertama kali kita ketemu." Ayu tersenyum, "Dan setiap kali aku lihat kamu, aku ingat kalau hidup bisa berubah karena satu kebaikan kecil." Di bawah langit yang bertabur bintang, mereka berdua berjanji untuk terus mencintai, melindungi, dan memberi seumur hidup.